Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Wabarakatuh. Suaranya jelas, dokter, silakan. Yang saya hormati Susan Ananda selaku Direktur Rumah Sakit Premier Jatinegara, dan Bapak Taryo Desarta selaku Direktur Keperawatan. Saya hormati Ketua DPW PPNI KI Jakarta Bapak Jajang Rahmat, Eskop Magister Keperawatan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Komisariat PPNI Rumah Sakit Premier Jatinegara Mas Nur Hadi. Yang saya hormati sahabat saya Ibu Kristina Kewa dan Pak Gegen, ya. Dan tentunya yang kita banggakan dan kita sayangi semuanya, teman-teman garda terdepan, ya, seluruh perawat di seluruh Indonesia yang telah hadir pada acara pagi ini. Semoga kita semua tetap selalu diberikan keberkahan dan kekuatan, khususnya dalam memberikan yang terbaik buat masyarakat di masa pandemi ini. Ya. Hari ini dalam pertemuan dalam jaringan daring ini saya diminta, ya, senang sekali diminta bergabung sama teman-teman semua untuk membahas tema tentang optimalisasi K3 perawat, ya, dan legal etiknya. Ya, semoga apa yang kita dapat pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat kita semua. Ya. Boleh slide Mbak Mita. Ini satu lagi sih, kebablasan satu lagi. Ya, tentunya saat ini rumah sakit menjadi highlight, ya, jadi highlight di negara kita, ya, di mana saat ini seperti tadi Pak Jajang sampaikan, ya, kita sedang tidak baik-baik saja, ya, kita sudah berseliweran berita di sosmed kita mungkin, ya, berita-berita yang menyedihkan, ya. Kita doakan teman-teman kita yang gugur dalam tugasnya diberikan tempat terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya. Seperti berita di slide saya ini, ya, di mana nakes, ya, meninggal di rumah sakit, ya. Ya, tentunya ini terkait dengan tema kita pada hari ini, ya. Dan kita tetap harus semangat, ya, walaupun seperti teman-teman rasakan semua, sepertinya berasanya pandemi hanya sampai pagar rumah sakit, ya. Ya. Tapi semoga ini tidak mematahkan semangat kita untuk tetap terus bertugas sebagai garda terdepan di pandemi. Berikutnya Mbak Mita. Juga kita balik gambar ini, ya. Ternyata rumah sakit tidak menjadi tempat yang beresiko buat kita selaku tenaga profesional, ya. Dimana kemarin kita juga tahu berita yang menjadi highlight nasional, ya, bahwa perawat juga mengalami tindakan kekerasan di tempat kerja, ya, yang dilakukan, ya. Ini menjadikan penting tadi yang disampaikan oleh panitia maupun tadi bahwa rumah sakit harus menjadi tempat yang aman, yang selamat, ya, tidak hanya selamat buat pasien tapi juga termasuk buat orang-orang yang bekerja di dalamnya seperti dokter dan perawat serta petugas yang lain, ya. Ini menjadi awalan presentasi kita pada hari ini. Ya. Jadi sejak tahun 50-an ILO sudah menegaskan bahwa yang namanya K3, ya, itu adalah bertujuan untuk meningkatkan, memelihara derajat tinggi semua pekerja, ya, baik itu secara fisik, mental, ya, bahkan kesejahteraan sosial, ya, meliputi semua jenis pekerjaan, ya, untuk mencegah gangguan kesehatan, ya, dan melindungi pekerja dari resiko-resiko yang timbul dari pekerjaan itu, ya, dan bisa menempatkan pekerja, ya, di tempat yang sesuai dengan kondisi baik fisiologis maupun psikologis pekerja, dan berupaya untuk menciptakan kesesuaian pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Berikutnya.
Ya. Dan K3 terus berkembang ya, berkembang ya, sampai terjadi kesadaran yang global ya akan pentingnya K3. Kemudian di Indonesia juga sejak tahun 70-an juga sudah mempunyai undang-undang, yang artinya kalau udah undang-undangnya berarti sudah menjadi suatu hal yang pokok ya. Jadi K3 adalah suatu upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan dari kesehatan bekerja dengan cara pencegahan dan kecelakaan ya, untuk menekan penyakit kepada kerja, juga pengendalian bahaya, juga meliputi promosi kesehatan ya, kuratif atau pengobatan, bahkan sampai rehabilitatif. Itu definisinya. Terus ya, maka tidak aneh ya, jadi K3 ada di mana-mana ya, orang sudah banyak ketika K3 ya, K3 ada di setiap lini kehidupan kita ya. Maka ada K3 perkebunan, ada K3 pertambangan yang mungkin lebih tua umurnya ya. Kemudian K3 pariwisata ya, bagaimana sekarang apalagi di masa Covid ini pariwisata yang aman itu bagaimana K3-nya harusnya juga dipopulerkan ini. K3 konstruksi ya, K3 transportasi ya, K3 perkantoran ya, K3 pertanian ya. Dan K3 rumah sakit adalah satu bagian dari pohon besar K3 ya, yang dimana kita berupaya untuk melindungi setiap pekerja ya, dari kecelakaan maupun dari gangguan kesehatan. Ya, terus berikutnya. Ya. Apa sih dasar pelaksanaan K3 rumah sakit? Ya. Pada dasarnya ini nih, tiga bagian ini ya, bahwa K3 rumah sakit adalah sebagai satu kepatuhan dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ya. Kemudian suatu maka ada undang-undang, ada Permenkes, ada Kemenkes ya, bahkan di bawah Kementerian Kesehatan namun Kementerian Tenaga Kerja ini mensyaratkan dan wajib adanya K3 di setiap tempat kerja ya. Dan hak asasi manusia ya, sejalan dengan peningkatan hak asasi manusia, sangat penting kita memandang K3 dalam rangka kita menghargai hak asasi manusia, khususnya dalam hal keselamatan ketika dia bekerja dan keuntungan ekonomi ya. Jadi K3 tidak dianggap sebagai suatu pemborosan lagi, tapi sudah menjadi persyaratan global bahkan ya, bahwa satu perusahaan yang benefit, suatu perusahaan yang sinyal tinggi itu harus juga mempunyai K3 yang baik. Bahkan seperti kita tahu bahwa rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS pun juga disyaratkan untuk terakreditasi. Artinya juga ini menjadi persyaratan bahwa akreditasi yang pasti ada juga K3 di dalamnya juga menjadi persyaratan dari kerjasama dengan pihak provider seperti itu. Ya, jadi ini salah satu dasar pelaksanaan K3 rumah sakit. Berikutnya, ya mungkin teman-teman mayoritas di sini akan bekerja di rumah sakit. Ya. Kita tahu bahwa rumah sakit itu unik ya, unik ya. Di situ ada beragam profesi ya, ada dari kesehatan perawat, kemudian berbeda dengan pasien yang lain, ya, juga ada pasien dan pengunjung di situ. Dan semuanya karakteristiknya juga berbeda-beda ya. Kan profesor juga berbeda-beda ya, dari profesor sampai mungkin teman-teman dengan pendidikan yang tidak tinggi itu juga ada di rumah sakit. Sekarang banyak rumah sakit juga tidak hanya dari bangunan sendiri, tapi bahkan dari super blok dan apartemen itu juga menjadi konsekuensi tersendiri. Ya. Kemudian yang drakor. Ya. Juga ada, cukup dengar suara saya? Dengar dok, lanjut. Yang itu suara liarnya. Itu suara drakor tolong dimatikan deh, mengganggu sekali nih, nggak konsen. Dan di rumah sakit tentunya ada pasien yang rawan kecelakaan ya, yang sangat rawan, tidak mampu secara
Untuk Dokter Fajar, boleh dibuka ininya, mikrofonnya. Oh, iya. Dan tentunya ada tingkat kepanikan tinggi ya di antara kalangan pasien di rumah sakit. Ini menjadi ciri khas rumah sakit yang tentunya teman-teman akan pahami semua. Terus berikutnya, ya, jadi lebih baik, alangkah lebih baik kalau kita juga sebagai pasien rumah sakit juga tahu bahwa di rumah sakit kita juga ada beragam kegiatan ya, dari mulai administratif sampai bahkan menggunakan API seperti dapur maupun insinerator itu juga. Ya, dan bahkan ya, jadi semua ini, karakteristik ini yang membawa rumah sakit juga sebagai suatu tempat kerja ya. Masuk. Iyo. Ya. Masuk mencari sertifikat dan sama yang orang di Jawa. Dokter Fajar, mohon maaf tadi kita Dokter Fajar boleh mulai dibuka lagi. Baik. Jadi semua proses di rumah sakit ini tentunya juga mengandung berbagai potensi ya, yang Fajar masih di unmute, Dokter Fajar. dan di unmute. Dengan suaranya nggak? Dengar dok, dengar. Nah ya, terima kasih. Ya. Jadi semuanya mengandung berbagai potensi bahaya, baik buat pekerja, pasien, pengunjung, maupun masyarakat sekitar. Berikutnya. Ya, ini ya. Jadi kalau kita simpulkan, seperti ini sesaat di rumah sakit, yaitu meliputi manusia, sarana dan prasarana, termasuk lingkungan. Berikutnya. Ya, ini kira-kira ya. Bahwa di rumah sakit ada potensi bahaya di rumah sakit, seperti contohnya paparan agen infeksius, ya, bahan kimia, ya, penyakit akibat kerja, kemudian ada kebakaran, peledakan, ya, kecelakaan yang bisa meliputi pasien, ya, kerja, ya, maupun pengunjung, juga potensi untuk pencemaran lingkungan, ya. Tadi seperti gambar tadi juga ada kekerasan di tempat kerja, bahkan kesekan lalu lintas. Ya. Terus agak sulit nyari data di Indonesia. Ini kira-kira data di Eropa ya. Kalau dibandingkan pekerjaan lain ya, kira-kira diestimasikan ya, tempat pekerja seperti vaskes, seperti rumah sakit juga termasuk yang tempat beresiko ya, di mana terjadi kecelakaan ya, maupun yang penyakit akibat kerja ya, seperti ini. Berikutnya ya, jadi sekarang sudah berkembang ya bahwa dalam rangka JAKA 3 itu adalah bagian dari manajemen ya, di mana harus dilakukan secara holistik, bagian dari manajemen itu sendiri ya, ya, sehingga dapat dilihat secara gambar penuhnya, sehingga dapat menentukan ya manajemen yang terbaik untuk dapat mengelola K3 ini, termasuk di rumah sakit ya. Jadi manajemen yang baik adalah manajemen yang juga menjadikan K3 bagian dari fungsi manajemennya. Ya, terus ya, dari berbagai resiko yang tadi sudah kita paparkan, ada beberapa resiko yang major ya, yang sering, yang paling banyak yang ada di rumah sakit ya. Ya. Seperti tentunya yang sekarang kita hadapi bersama ya, adalah resiko biologi ya. Oh, di rumah sakit sudah jelas pasti ada virus, ada bakteri, ada jamur di situ ya, yang bisa menular lewat bloodborne ya, ada airborne sampai kontak ya. Kemudian oral dan fekal juga termasuk kontak hitungannya ya. Berikutnya
Ya, ya sudah pasti di rumah sakit banyak aktivitas potensi yang bisa mengakibatkan terjadinya risiko infeksi ya, seperti pengambilan spesimen, kemudian prosedur bedah, perawatan luka ya, merawat pasien yang dependen ya, yang ADA-nya terganggu ya. Kalau di rumah sakit pendidikan mungkin ada binatang percobaan ya, tentunya juga beresiko sebagai potensi risiko biologi ya. Juga termasuk aktivitas seperti pembersihan, desinfeksi, ya, perbaikan, pemeliharaan, transportasi, ya, kontak dengan area laundry, ya, pembersihan alat, sampai bagaimana kita bisa mengelola benda-benda tajam. Terus, ya, seberapa besar resiko biologi ya kalau kita berbicara kondisi saat ini ya, ini di data bulan Maret ya, kita menghadapi memang sesuatu yang luar biasa, ya mungkin sejak kita lahir, ya, mungkin Marta di sini generasi maksimal lebih boomers ya, kebanyakan generasi X kayak saya mungkin, ya, mungkin belum ada masa di mana dalam setahun ini kurang lebih seluruh dunia ada 3.000 tenaga kesehatan meninggal ya, karena paparan dari biologi di rumah sakit khususnya. Berikutnya, ya, kalau kita bicara data, ya, ini Februari 2021, ya, kurang lebih udah hampir 800 lebih, mungkin sekarang bertambah, ya, tenaga kesehatan yang meninggal di masa pandemi ini. Ya, tentunya tadi disampaikan Pak Jajang memang sedang meningkat ya, sedang tidak baik-baik saja. Dan berbanding lurus ketika angka di masyarakat tinggi, sudah pasti biasanya angka paparan dan angka kematian kita juga meninggi ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini menjadi concern, berarti juga salah satu disampaikan oleh panitia, salah satu dasar seminar ini diadakan. Berikutnya, Omita. Ya. Dan kita termasuk tertinggi ya di antara rasio di seluruh dunia kematian tenaga medisnya ya, hampir 0,9% dokter ya, sehingga memang diperlukan suatu upaya-upaya yang lebih daripada sebelumnya untuk mengendalikan risiko ini. Ya. Terus berikutnya, ya, kalau kita bicara pengendalian COVID sebagai contoh pada materi ini misalnya, ya, bahwa segala upaya yang kita lakukan ini seperti kita menutup lubang sebanyak mungkin ya. Kalau eksiden ini suatu kecelakaan atau suatu paparan ini, tutup ya dengan tadi Pak Jajang sampaikan dari 3M, 5M, sekarang 6M, bahkan ada 7M ya. Ya kita nggak tahu berapa M lagi nih ya. Jadi kurang lebih tanggung jawab individu di sini ya, yang selalu kita diingatkan ya, selaku individu maupun tenaga profesional ya, menjaga diri kita di masa pandemi ini, dan kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan tanggung jawab bersama dengan 3T ya, dan sebagainya. Ya, ini ada konsep dari pencegahan dari kecelakaan kerja ya, sehingga dapat kita terapkan di rumah sakit kita. Terus berikutnya, ya, resiko besar lain tentunya resiko muskuloskeletal ya, yang sering terjadi di tenaga-tenaga di rumah sakit ya. Ini survei di Eropa ya, bahwa saya belum ketemu nih data di Indonesia ya. Ya, mayoritas pekerja di sektor kesehatan adalah wanita. Dan saya kira ini kalau di Premier juga demikian ya. Jadi mayoritas di rumah sakit ini banyak pekerja adalah wanita ya. Kemudian dengan irama yang tinggi ya, kalau di rumah sakit itu pasti banyak demand ya, banyak survei dokter, permintaan dokter ya, pasien mau pulang ya. Kira ini yang menentukan irama dari pekerjaan dari kita selaku perawat mungkin ya, sehingga memang kalau di rumah sakit itu speednya sangat tinggi ya, sehingga mudah sekali lelah baik secara fisik ya maupun secara mental ya. Belum kemudian posisi yang tidak nyaman ya, tempat kerja yang tidak ergonomis ya, keharusan kita mengangkat dan menenangkan pasien ya, belum pasien yang berat, apalagi sekarang di masa COVID ini ya, di mana mayoritas pasien COVID ini hampir semua kebanyakan mungkin dibantu ya karena ada gangguan fisiknya dengan kelelahan yang luar biasa dan atau sesak nafas ya. Sehingga ini resiko ini harus dipahami teman-teman perawat ya, untuk resiko di rumah sakit. Berikutnya,
Ya, tentunya yang kita tidak inginkan ya, kalau misalnya ada kejadian, misalnya ada hernia ya, karena low back pain yang parah sehingga terjadi hernia yang bahkan perlu operatif, bahkan sampai menurunkan produktivitas dari tenaga kesehatan di rumah sakit ya. Ini sehingga sangat diperlukan pengertian resiko muskuloskeletal ini dan juga pengendaliannya yang nanti akan mungkin disampaikan oleh BP. Berikutnya. Ya, kemudian seperti selain tadi juga ada sakit sangat rawan terhadap jatuh ya. Kemudian kepleset yang tentunya juga bisa merugikan rumah sakit baik secara kos maupun secara citra ya. Bahkan misalnya kalau rumah sakit mungkin sakitnya ringan tapi jatuh di rumah sakit dengan insiden dengan kecederaan cukup parah buat pasien, ya itu akan menjadi kos lagi tambahan, bahkan tuntutan legal itu juga memberikan masalah yang tentu tidak diinginkan oleh tiap rumah sakit, sehingga menjadi jadi perhatian juga untuk mencegah kecelakaan seperti ini. Berikutnya. Kemudian risiko psikososial, ini yang juga major ya, dan mungkin juga sekarang juga menjadi potensi yang cukup besar di masa-masa ini, karena sudah berubah masyarakat secara sosial maupun perilaku ya. Jadi kalau masyarakat dulu mungkin sangat patuh, sangat hormat terhadap dokter dan perawat, mungkin masa ini itu bisa dikatakan ada perubahan atau pergeseran ya, sehingga sangat rawan dan banyak kasus di mana tenaga medis mendapat intimidasi sosial. Ya, walaupun di masa pandemi ini sekarang juga ada juga bergeser ya, mana kalau kita diskusi dengan Ustadz juga ya, berkat pandemi ini juga orang sekarang juga lebih menghargai pentingnya dokter, pentingnya perawat ataupun rumah sakit ya, sehingga dapat menyembuhkan atau menolong pasien ya. Tapi tetap ini risiko ini seakan juga makin meningkat ya dengan adanya bully ya baik secara langsung maupun secara non-verbal ya, kekerasan tadi seperti contoh yang kita sebutkan ya, kemudian jam kerja yang tinggi ya, kemudian stres ya, burnout ya, itu udah pasti ya saat ini, drug abuse yang mudah-mudahan kita juga tidak ada yang di sini ya, semua menjadi faktor risiko sosial yang saya kira juga ya, salah satunya karena ya time pressure ya, masuk manajemen yang kaku ya, kurangnya reward dari manajemen ya, leadership yang kurang ya, kemudian kurang support dari manajemen, beban pekerjaan, konflik sosial ya, ancaman bullying ya, adanya barrier komunikasi dan budaya kerja yang kurang baik. Ini bisa mengakibatkan resiko sosial yang meninggi di rumah sakit. Berikutnya. Ya, risiko yang cukup besar juga adalah risiko kimia ya. Tentu di rumah sakit banyak sekali bahan kimia ya, sekarang juga mungkin desinfektan juga lebih banyak ya, belum obat-obatan, kemudian bahan kimia, reagen dan sebagainya. Tentunya memerlukan pengelolaan yang baik dari mulai pembelian ya, penyimpanan, pemakaian, pembuangan ya, bahkan risiko kalau ada tumpahan atau paparan ke petugas ya, semua harus dipahami dan dikelola dengan baik ya. Berikutnya ya, tentu teman-teman banyak yang bingung kadang-kadang ya, termasuk di rumah sakit saya, dok kita ada keselamatan pasien, ada K3 ya, juga ada infection control ya. Jadi kita harus paham bahwa rumah sakit, budaya keselamatan di rumah sakit ini, atau safety culture ini di rumah sakit ini, ya kalau dari kita ada tiga kaki atau tiga bagian yang semuanya bersinkronan ya, bersinkron. Kalau tiga-tiganya ini berjalan dengan baik, ya insya Allah rumah sakit itu akan aman buat pasien, aman buat pekerja, aman buat pengunjungnya. Jadi emang ada pengendalian infeksi di sini ya. Bagaimana kita mengenai infeksi kita sehingga kita terhindar dari paparan biologi tadi, termasuk pasien-pasien kita ya. Bagaimana kita bisa mengelola fasilitas kita ya, dan manajemennya bagaimana tetap aman tadi untuk mencegah
resiko dan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan juga bagaimana kita memberikan yang terbaik buat pasien kita tetap aman ya. Jadi budaya-budaya yang ada di standar besar ini, yang ini standar besar di akreditasi ini akan outputnya ya, bila itu pelaksanaan dengan baik, dipahami dengan seluruh komponen rumah sakit, akan menghasilkan budaya keselamatan di rumah sakit yang baik ya, sehingga rumah sakit menjadi tempat yang aman buat bekerja, juga menjadi tempat yang bagus untuk memberikan pelayanan buat masyarakat ya. Tentunya isunya sekarang bagaimana nih di new normal ini nih ya. Ya. Semoga dengan pandemi ini ya kita sama-sama bisa memperbaiki, kemudian mungkin juga menjadi pengingat kita buat kita semua, pengingat dari Tuhan ya, bahwa kita bisa memperbaiki budaya yang selama ini mungkin kurang, kita bisa perbaiki lagi ya, sehingga mudah-mudahan setelah pandemi ini berlalu ya, kita memang benar-benar sudah mempunyai budaya yang lebih baik dari sebelumnya ya, budaya selamat ya, budaya yang akan menjadi keseharian kita ya dalam memberikan pelayanan di rumah sakit. Ya, berikutnya ya. Jadi ya yang paling penting adalah kita ingat teman-teman semua sebagai pesan dari tema kita hari ini ya, bahwa keselamatan kita semua ya, kita harapkan kita semua tetap dalam lindungan dan dapat melaksanakan keselamatan di rumah sakit dengan baik ya. Kemudian berikutnya ya, saya kira itu mungkin pengantar materi buat diskusi kita pada hari ini. Nanti akan disambungkan dengan materi dari Bu Christina dan Pak Gegen ya. Mungkin itu Mbak Mita, saya kembalikan Mbak Mita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semua.